Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam belajarnya, dalam mengejar UTBK supaya bisa keterima di PTN favoritnya ya. Amin. Langsung aja kalau begitu bertemu lagi bersama saya Fitri dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO Nasional CG yang ketiga untuk pelajaran fisika. Buat kalian yang kemarin tuh merasa kesulitan, merasa pusing ya kok soalnya gini banget. Nah, mari kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa dalam hati masing-masing. Oke? Oke, kita langsung bahas aja soal nomor 1. Jadi kita tulis seperti biasa yang diketahuinya dan digambarkan kalau perlu. Sebuah balon mula-mula dia berada di atas tanah. Jadi kita gambarkan ada tanah, ada balon. Nah, balonnya tuh diam. Ya, jadi ini ada balon diam. Jadi kalau diam, nolnya adalah 0. Kemudian naik secara vertikal ke atas. Oke, naik dia ke atas. Naik ke atas dengan percepatannya G/8. Jadi A-nya itu adalah G/8. Jadi dia punya percepatan sendiri. Biasanya kan G doang, nah ini mah G/8 percepatannya. Terus abis itu ada batu dijatuhkan dari balon. Nah, jadi ketika dia mencapai ketinggian H. Jadi ketika si balonnya udah mencapai ketinggian H, ya, nah ketinggiannya udah H nih. Nah dari atas balon itu dijatuhin batu. Nah, berapakah waktu yang diperlukan batu supaya nyampe ke tanah? Nah, kalau seperti ini, berarti ini saya gambarkan berdampingan bukan berarti berbeda ya. Cuman istilahnya memisahkan kedua sistemnya. Jadi pertama kan balonnya diam, terus naik setinggi H. Berarti kalau begitu dia punya vite di sini. Nah, dia punya vite balon. Nah, pada saat dia punya vite tersebut, dijatuhinlah batu di sini. Jadi ada batu dijatuhin dari ketinggian yang sama H tersebut. Meskipun batu itu dijatuhkan, nah berarti karena batunya ada di atas balon dan balonnya punya kecepatan vt, berarti V0-nya batu itu sama dengan vt-nya balon. Gitu ya. Nah, kemudian karena dia dijatuhkan, berarti ini kan tinjauan kita batu. Meskipun balon itu punya percepatan G/8, tapi karena tinjauan kita batu, berarti percepatan yang dialami batu itu sama dengan percepatan gravitasi. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah berapakah waktu yang diperlukan ya untuk mencapai tanah. Nah, ketika ada variabel-variabel V0, Vt, H, A, dan T, berarti kita harus juga bahwa ini merupakan GLBB. Ya, GLBB itu gerak lurus dengan percepatan konstan, yang mana kecepatan itu berubah secara teratur. Ya, kita harus tahu juga persamaan yang di GLBB itu ada 3. Yang pertama adalah ini, Vt kuadrat, Vt adalah VAT. AT, terus yang kedua adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan pot setengah AT kuadrat. Ya, positif menyatakan dia dipercepat, negatif diperlambat. Terus kecepatan kalau positif berarti dia lebih gerak atas, kalau positif negatif berarti kecepatannya dia lagi bergerak ke bawah. Langsung aja kita bahas. Jawab. Karena kita mau mencari T batu, berarti di sini kita pisahkan sistemnya. Pertama kita tinjau balon dulu. Ya, jadi kita tinjau balon. Berapa sih Vt balon pada saat dia mencapai ketinggian H? Jadi kalau begitu kita mau mencari Vt, ada V0, ada H, ada A. Jadi pakai persamaan nomor 2. Kalau persamaan nomor 1 sama 3, kita nggak tahu T-nya. Kita langsung saja tulis Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus. Nah, karena di sini di percepatan ya, di plus 2AS. Jadi Vt kuadrat sama dengan V0-nya kan diam ya, si balon itu. Tambah 2 dikali A-nya adalah G/8. S jarak yang ditempuh dari sini ke sini adalah H. Kita bisa coret 2 sama 8 itu jadi 4.
Sehingga Vt kuadrat adalah GH dibagi dengan 4. Berarti kita bisa akarkan ya, berarti akar GH per 4. Nah, 4 ini bisa kita akarin. Jadi akar GH kan nggak bisa diakarin. Jadi akar GH 4 diakarin jadi 2. Nah, ini adalah Vt-nya balon ketika mencapai ketinggian H. Nah, baru habis itu kita tinjaunya batu. Nah, jadi batu itu kan di sini kan jatuhin ya. Nah, meskipun udah dijatuhkan, tapi karena balonnya itu masih bergerak dengan kecepatan Vt, berarti kalau begitu V nol batu sama dengan Vt balon. Vt balon kan tadi kita udah hitung adalah akar GH per 2. Tapi negatif karena dia lagi gerak ke bawah, gitu ya. Jadi kalau begitu kita mau nyari apa? Kita mau nyari T. Ada V0, ada A, ada H. Nah, kira-kira pakai persamaan yang mana? Oke, berarti kalau nyari T bisa nomor 1 atau nomor 3. Kalau nomor 1, kita Vt-nya belum ada. Bisa sih nyari, cuman 2 kali stepnya. Berarti saya mau pilih pakai rumus yang ketiga ya. Karena di sini lengkap semuanya dikasih tahu. Jadi kita tuliskan dulu S sama dengan volt plus setengah. Plus kenapa plus? Karena dia gerakannya ke bawah, dipercepat. Setengah AT kuadrat. Nah, jarak yang ditempuh dari sini ke tanah adalah H. V0 balon berarti dia akar GH per 2, negatif akar GH per 2 dikali T plus setengah dikali A-nya adalah G. T kuadrat. Nah, ini biar gak pecahan, kita kali 2 aja. Terus kita fokus ke sini pengerjaannya. Oke ya, jadi kita kalau misalnya kita kali 2, ini jadi berapa nih? H dikali 2 kan jadi 2H. Nah, terus ini dikali 2 kan 2-nya hilang. Jadi min akar GH dikali T, setengah kali 2 kan 1 ya, jadi plus GT kuadrat. Nah, kita munculnya tuh malah persamaan kuadrat, ya nggak apa-apa ya, kita bikin jadi GT kuadrat min akar GH dikali T. Nah, ini pindah ke sini jadi min 2 sama dengan 0. Berarti ini kita melihat adanya persamaan kuadrat. Kan biasanya kalau persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, gitu kan ya? Nah, berarti di sini yang ada kuadratnya itu adalah A. Dan di sini kita bisa tahu bahwa oh berarti A-nya adalah G. Terus B-nya adalah min akar GH. Sedangkan C-nya adalah min 2H. Nah, kalau begitu, karena kita mau mencari T dan T-nya dalam kuadrat, maka kita selesaikan dengan pemfaktoran. Ya, jadi kita faktorkan. Karena bentuknya bukan bilangan, berarti kalau begitu kita gunakan rumus ABC. Ya, jadi rumus ABC yang T12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Terus min B-nya adalah min akar GH plus minus akar dari min akar GH dikuadratkan, berarti kan jadi GH. 4 dikali A-nya adalah G, C-nya adalah min 2H. Dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah G. Min kan jadi plus, jadi akar GH plus minus akar dari GH. Nah, ini min kali min plus 4 kali 2, 8 GH. Dibagi dengan 2G. Ini kita bisa jumlahkan 1 GH tambah 8 GH kan jadi 9 GH. Dibagi dengan 2G. Nah, 9 bisa kita keluarkan dari akar. Itu adalah 3 akar GH dibagi dengan 2G. Nah, ini kan berarti T1 sama T2 bisa di sininya plus bisa minus. Nah, kita pakai pilih yang mana? Berarti kalau begitu kita lanjutkan di sebelah sini. Jadi kalau begitu, kalau T1 kita pakai yang positif. Berarti akar GH ditambah 3 akar GH dibagi dengan 2G. Kan sama aja kayak 1 GH ditambah 3 akar GH. Berarti sama aja kayak 4 akar GH dibagi dengan 2G. 4 dibagi 2 adalah 2. Terus 2, nah ini G-nya biar masuk ke akar,
Jadi G kuadrat. Ini coret. Jadi kalau begitu T-nya adalah 2 akar H per G. Ada nggak di option? Ada. Berarti jawabannya adalah itu ya. C. Bu, kenapa gak yang satu lagi? Yang mana? Ini kan positifnya ya. Jadi kalau pakai yang negatifnya, akar GH min 3 akar GH dibagi dengan 2G. 1 dikurang 3 berapa? Min 2 akar GH dibagi dengan 2G. Waktu kan gak mungkin negatif, gitu ya. Jadi karena waktu itu gak mungkin negatif, berarti kita ambil T yang ini. Jadi ini tidak mungkin. Ya, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 1. Wow. Sekarang kita coba next ke soal nomor 2. Waduh, soal apa lagi nih soal nomor 2? Kita coba tulis langsung yang diketahuinya ya. Jadi, yang diketahuinya, 2 buah benda ada di B, masing-masing masanya adalah MA sama MB. Jadi dia punya MA, ini juga punya MB. Terhubung dengan tali ringan dan tidak elastik melalui suatu katrol yang masanya diabaikan. Jadi ini masanya diabaikan. Benda A ditempatkan pada suatu bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal. Diketahui pada saat T sama dengan 0, berarti diketahui T sama dengan 0 second, kedua benda dilepas secara bersamaan. Berarti V0-nya adalah 0 ya, dari keadaan diam. Jika pada saat T sama dengan 2 second, benda A itu naik setinggi 1 meter, nah, jadi ini H-nya adalah 1 meter. Jadi HA adalah 1 meter terhadap posisi awal, nah maka yang dicari berapakah rasio MA banding MB. Ya, kira-kira pakai konsep apa ini? Coba ada gaya-gaya, ada bidang-bidang seperti ini, ada waktu, ada kecepatan juga, ada ketinggian. Berarti kalau misalnya ada bidang miring, kan harus curiga, oh mungkin Newton kali ya. Tapi kan di sini ada T, ada H. Nah, itu gimana? Jadi kalau begitu ini adalah perpaduan antara GLBB dengan Newton. Karena di sini kan dari persamaan GLBB, ini kan kita bisa cari percepatan dari persamaan GLBB ini. Oke ya, coba kita bahas. Jawab. Nah, masalahnya, jadi pada saat 2 second, H-nya itu kan 1 meter. Nah, kita harus tahu berarti S-nya berapa di sini. S-nya berapa? Kalau misalnya saya mau bikin segitiga di sini, kan berarti gini ya. Dia punya S, dia punya H. Nah, ini adalah theta. Tadi kan theta ini sama theta ini sama ya. Dari sini ke sini S. Nah, kita bisa mencari S-nya dulu dengan menggunakan aturan yang sin ya. Jadi, kenapa sih Bu pakainya sin? Kan theta nih. Ini adalah H, ini adalah S. Nah, H itu kan depannya. S itu adalah miringnya. Berarti yang diketahui demi. Kalau demi berarti pakai sin theta. Jadi sin theta adalah depan per miring. Kebetulan ini adalah sin 30. Depannya adalah H, miringnya adalah S. Sin 30 kan 1/2. H-nya tahu nih. Berapa? 1 ya. Per S. Kali silang. Berarti S-nya adalah 2 meter. Udah tahu S-nya 2 meter, berarti selanjutnya kan yang dicari MA banding MB kan. Nah, biasanya kalau MA banding MB itu kan hubungan sama kecepatan. Nah, berarti kita cari dulu percepatannya pakai persamaan GLBB. Tadi kan udah ditulisnya persamaan GLBB. Nah, persamaan GLBB yang mana kalau begitu? Ada H, ada V0, ada T. Nah, berarti sama dengan persamaan yang terakhir. Tadi nomor 1 kita coba hitung yang S sama dengan 4 plus setengah T kuadrat. S-nya 2, V0-nya kan keadaan diam, berarti 0 setengah kali A dikali T-nya adalah 2 kuadrat, 2 kali 2 coret, berarti 2 sama dengan 2A. Oke, 2-nya coret, berarti A-nya adalah 1. Oke, udah ketemu nih, A-nya 1. Berarti sekarang tinggal kita mencari perbandingan antara MA banding MB. Berarti kita harus tahu dulu kalau begitu persamaannya apa gitu ya. Jadi persamaan MA banding MB itu bagaimana? Persamaan A-nya itu seperti apa dalam kamus ini?
Berarti kita gunakan, ini kan pakainya GLBB nih, bersama yang ini. Nah, sekarang berarti kita gunakan hukum Newton. Di hukum Newton selalu pertama kali kita menggambarkan gaya-gayanya dulu. Nah, karena ada dua benda bermassa, MA sama MB, berarti kita tulis dulu gaya-gayanya. Di B berarti dia punya WB dan T. Terus di A dia juga punya WA dan T. Bu, ada ini Bu, ada apa? Ada ini ya, ada gaya normal, betul sekali, ada NA. Terus karena licin berarti gak ada gaya gesek. Ingat bahwa W yang ada di bidang miring harus kita proyeksikan. Ada W yang searah bidang sama W yang sebumi. Nah, W yang searah bidang itu selalu W sin theta. Dan yang ini selalu W cos theta. Udah beres? Kita tulis yang apa? Soal lagi. Gaya-gayanya. Sekarang kita cari persamaannya ya. Jadi karena ini licin, kan ingat karena dia kan Ibu ini kan gerakannya berarti sumbu X atau sumbu Y. Khusus untuk katrol, nah biasanya kan kita tulis ya persamaan sigma fx di mana sigma fv itu di mana. Nah, jadi ini bendanya kan bergerak. Bergeraknya kemana? Berarti karena dia ini kan dia ke sini ya gerakannya, ini turun. Ini gerakan A-nya ke atas, yang ini ke bawah. Kalau gitu Bu ada dua, ada X, ada Y. Nah, khusus untuk katrol itu si sumbunya kita ikutin arah gerak bendanya, arah gerak katrolnya di sini. Jadi sigma FV-nya yang jadi sumbu Y adalah yang ini. Nah, yang jadi sumbu X adalah yang searah dengan arah gerak sistemnya. Jadi di sini karena sigma FV biasanya dipakai buat mencari gaya normal, jadi sigma FV 0. Nah, ininya kita skip. Di sigma fx-nya M dikali K. Tapi sigma fx-nya ini yang jadi sumbu X-nya ya, yang searah dengan arah gerak sistem. Nah, berarti ini kan gerakannya ke atas, yang ke bawah. Kita mulai dari sini ya. Arah gerak ke bawah, WB ke bawah, berarti WB positif. Arah gerak ke bawah, tapi T ke atas. Jadi kalau begitu negatif T. Arah gerak ke atas, T ke atas, berarti positif T. Arah gerak ke atas, ini ke bawah, berarti ini WA ya. Min WA sin theta. Terus apalagi sama dengan berarti M-nya M total, MA tambah MB dikali A. Ini kita coret aja. Kalau begitu WB min WA sama dengan ini ya. WB min WA sin 30 sama dengan MA tambah MB kali A. Jadi kalau begitu persamaan A-nya adalah apa? Atau ini mau kita langsung masukin aja angkanya boleh ya. Berarti W itu kan M kali G, berarti MB kali G-nya 10, MA kali 10, sin 30 adalah 1/2, berarti MA tambah MB dikali A-nya 1. Terus begitu, ini kita coret, 10 bagi 2 adalah 5. Begitu gimana? Ya lanjutin, berarti 10 MB min 5 MA sama dengan MA ditambah MB. Ini kita bungkusin ya. Jadi MA tambah 5 MA. Terus yang ini 10 MB dikurang MB. Ini 10 kurang 1 berapa? 9 MB. Ini tambah ini 6 MA. Nah, yang dicari adalah MA banding MB. Jadi kalau begitu, MB itu kan temennya 9. Yang MA berarti 6. Cara ngeceknya ini kita kali silang aja. Ini kali ini 6. Ini kali ini 9 MB. Terus kita bagi 3 aja ya. Bagi 3. Berarti kalau begitu perbandingan MA banding MB-nya adalah 3 banding 2. Oke, jadi jawabannya adalah apa? Ayam. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini tentang apa sih? Wah, panjang banget. Oke, kita gambarkan dan kita tuliskan. Sebuah balok masanya 5 kilo. Berarti M-nya adalah berapa? 5 kilo. Bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1. Kemudian menuruni bidang miring.
Jadi kalau menuruni bidang miring, berarti kan baloknya awalnya gini. Terus dia turun. Dia gini. Dia turun. Gini, ya. Nah, berarti kalau begitu, ini licin ya. Yang ini licin dengan kecepatan 1. Berarti di sini dia kecepatannya 1. Di sini dia kecepatannya 1. Gimana ya? Terus dia menuruni bidang miring kasar dengan kemiringan berapa? 53 derajat. Ini kan kemiringan 53 derajat nih. Nah, ini kasar. Oke. Jadi kalau di sini V-nya 1 meter per second, berarti pada saat dia mau turun, V-nya juga 1 meter per second. Nah, ini kita tuliskan adalah kondisi A. Nah, berarti di sini VA-nya 1 meter per second. Sini V-nya juga 1 meter per second. Karena licin ya, jadi V di sini sama di sini sama. Dan mengalami gaya gesek sebesar 10 Newton. Berarti pada saat dia melewati bidang kasar, F geseknya adalah 10. Setelah sampai di bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin. Nah, berarti dia nyampe di titik B. Pada saat dia di titik B, pas banget di sini ya. Pas banget di situ, dia punya VB. Nah, VB-nya adalah berapa? 4. Jadi VB-nya sama dengan 4. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, yang ditanyakan adalah kedua bidang datar tersebut berapa perbedaan tinggi. Berarti H-nya berapa ya? Oke, berarti H-nya adalah berapa? Nah, kira-kira ada gaya gesek, ada V, ada VB, ada H. Nah, kira-kira pakai konsep apa? Sebenarnya ini pengerjaannya bisa pakai GLB, GLB, dan Newton. Nah, tapi saya pribadi di sini lebih memilih menggunakan konsep usaha energi. Oke, nah, jadi ini kita gunakan usaha energi. Jadi di sini licin, kasar, terus ini licin lagi. Nah, tapi karena poinnya itu kita mencari H, berarti dari A ke B saja kita cukup meninjaunya. Jadi di usaha energi itu kan sebetulnya kita lihat dulu sistemnya licin atau kasar. Kalau sistemnya itu licin, pasti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau bidang licin, nah nanti selalu berlaku EMA sama dengan EMB. Tapi karena dia kasar, berarti tidak berlaku tuh. Jadi kalau bidangnya kasar, maka berlaku usaha oleh F luar ya atau F konservatif adalah delta EM. Di kasus ini karena gaya luarnya hanya ada gaya gesek, berarti ya fokus ke WFG sama dengan delta EM. Nah, selain ini juga bisa kita gunakan W total sama dengan delta EK. Jadi ini berlaku untuk kedua sistem, baik itu licin maupun kasar. Ya. Nah, karena di sini tinjauannya dia kasar, berarti pakai yang ini kan. Bu, saya mau pakai ini boleh ya, tapi saya pribadi pilih yang ini. Kenapa? Kalau W total itu nanti dia nuruninnya adalah sigma F dikali S. EK 2 dikurang EK 1. Jadi gayanya adalah gaya total, ada Poissonnya juga. Kalau ini kan kita cuma ngurusin F gesek doang ya. Nah, jadi saya pakai yang ini. Jadi di sini WF gas sama dengan delta EM. Usaha itu kan F kali S. Jadi usaha itu kalau usaha F gesek berarti F gesek dikali S, delta S. Karena F gesek selalu melawan arah gerak berarti negatif. Sama dengan di sini kan gerak dari A ke B. Berarti akhir kurang awal EMB dikurang EMA. F geseknya adalah 10 berarti min 10 kali S. Gimana S-nya? Ya udah S aja ya. Jadi S itu kan dari sini ke sini. Terus sama dengan EM itu kan EK tambah EP, EKB tambah EPB dikurang EKA ditambah EPA. Nah, di titik B dia gak punya ketinggian, berarti EPB-nya 0. Tapi dia punya EK. Di titik A dia punya V, dia punya H, berarti EK EP-nya ada.
Terus kita langsung aja min 10S sama dengan setengah M VB kuadrat tambah, negatif ya berarti ya. Min setengah MVA kuadrat, ini min MGH. Nah, kita kan mau nyari H, tapi di sini adalah S. Berarti kita gunakan sama kayak tadi yang nomor 2. Nah, gunakan aturan ini kan. Ini kan H, ini S. Kita pakai sin theta. Depannya adalah H, miringnya adalah S. Kan ini sin 53. Sin 53 adalah 4/5 sama dengan H per S. Jadi kita kali sila 4S sama dengan 5H. Berarti S-nya adalah 5/4H. Ya, jadi kita ubah 5/4H sama dengan setengah. Masanya itu 5, VB kuadratnya adalah 4 kuadrat, min setengah dikali M-nya 5, VA kuadratnya VA-nya 1. Min 5 kali 10 kali H, kita mau cari ya. Terus habis itu gimana? Habis itu ini kita bikin, ini kan jadi min 50/4H sama dengan, ini 4 kali 4, 16. 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 kali 5, 40. 5 dibagi 2, itu 2,5. Ini min 50H. Ini ada H-nya kita pindah. Nah, 50 dibagi 4 sendiri itu adalah 12,5. 50-nya pindah. 12,5H sama dengan 40 dikurang 2,5. Jadi itu 50 tinggal dikurang 12,5 adalah 37,5 sama dengan 40 dikurang 2,5 itu juga 37,5. Jadi H-nya tinggal ini dibagi ya. 37,5 dibagi 37,5. Jadi H-nya adalah 1 meter. Jadi itu adalah perbedaan ketinggiannya. Sehingga jawabannya adalah bebek. Begitu guys. Kita next ke soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 katanya ya, sebuah benda bergerak sepanjang sebuah X positif dengan kelajuan konstan V0 dan penduduk B yang diam. Jadi intinya tidak ada B lagi diam. Ya, jadi ini ada B, berarti VB-nya sama dengan 0. Terus ada A bergerak sepanjang sebuah X positif, berarti ke sini ya gerakannya. Jadi si A dia punya VA sama dengan V0. Nah, menumpuk B yang lagi diam. Laju benda A dan benda B sebelum tumpukan, saat tumpukan dan setelah tumpukan ditunjukkan oleh grafik. Nah, jadi tumpukan kedua benda katanya terjadi dalam waktu singkat delta T. Nah, berarti artinya dari selang ini sampai sini, maka di daerah sini tuh terjadi pada saat tumpukan. Itu pada saat tumpukan. Berarti yang ini adalah sebelum ya. Sedangkan yang ini adalah setelah. Massa benda A dan B masing-masing adalah MA dan MB. Yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya rata-rata yang dialami B saat tumpukan. Berarti FB itu berapa? F yang dialami oleh B saat tumpukan. Oke. Nah, pertama-tama kita harus bisa membaca grafiknya dulu ya. Jadi di sini kan biasanya ini peristiwanya kan peristiwa tumpukan nih. Kalau peristiwa tumpukan pasti ada dua keadaan. Nah, ini kan berarti penggambaran keadaan sebelum tumpukan. Nah, jadi ada keadaan sebelum tumpukan sama ada keadaan yang setelah tumpukan. Kita lihat dulu grafiknya di sini bahwa untuk benda A sebelum tumpukan atau enggak saya tulisnya sebelum tumpukan ya. Sorry. Nah, jadi di sini saya tuliskan bahwa sebelum tumpukan, nah, gitu ya. Berarti ini kan berarti grafiknya punya A, ini punya B. Nah, si A itu kecepatannya adalah V0, berarti VA itu adalah V0, terus VB-nya adalah 0. Terus setelah tumpukan,
setelah tumpukan, nah ini berarti di sini kan A itu kecepatannya jadi VA. Oke, jadi VA aksennya sama dengan VA, sedangkan VB aksennya adalah VB. Nah, yang dicari adalah gaya rata-rata yang dialami oleh B saat tumpukan. Berarti karena yang ditanyakan itu adalah kita bahas dulu, kita jawab secara matematis. Baru kalau misalnya nggak ketemu, kita jawab secara lebih detail. Nah, secara matematis ini kan yang dicari adalah F yang dialami oleh benda B. Berarti fokus kita adalah ke benda B. Nah, karena yang dicari adalah gaya yang menyebabkan kecepatan itu kan jadi berubah. Maka kita gunakan konsep momentum impuls, bahwa impuls mengakibatkan perubahan momentum. Jadi impuls yang dialami oleh B mengakibatkan perubahan momentum benda B. Impuls itu adalah F dikali delta T. Delta T itu berarti selang waktu antara A sama B itu kontak. FB dikali delta T sama dengan, berarti di sini PB aksen dikurangi dengan PB. Berarti kecepatan B setelah tumpukan dikurangi sebelum tumpukan. Berarti FB dikali delta T sama dengan PB-nya, berarti kan di sini MB dikali VB aksen dikurangin MB dikali VB. Berarti FB dikali delta T sama dengan MB dikali VB aksen itu kan VB. Terus VB-nya mula-mula adalah 0. Oke, berarti ini 0 kan. Jadi kalau begitu F yang dialami B adalah FB VB dibagi dengan delta T. Nah, ini adalah F yang dialami oleh B. Nah, kita cek ada nggak jawabannya. Nah, ini ya, C. Tapi di sini ke arah sumbu X negatif itu bagaimana? Nah, kita jelaskan secara lebih detail. Ini kan keadaan sebelum tumbukan. Sekarang saya akan tuliskan keadaan saat dia tumbukan. Saat tumbukan. Ini kan benda A, ini benda B. Ceritanya kan B lagi dibentuk, terus sama A ditabrak. Berarti kalau sama A ditabrak, A itu masih gaya ke B ya. Jadi A itu masih gaya ke B. Nah, gitu kan? A masih gaya ke B. Namanya adalah F yang dilakukan A terhadap B. Gitu. Jadi ini F punyanya siapa? B. Karena akibat A. Akibat A. Nah, kita ada namanya aksi reaksi. Jadi ketika ada dua benda bersentuhan atau kontak, maka akan timbul gaya aksi reaksi. Gaya yang diberikan itu akan sama besar dan berlawanan arah. Jadi kalau A itu ngasih gaya ke B, maka B juga bakal ngasih gaya ke A. Jadi B juga bakal ngasih gaya ke A. Namanya adalah FBA. F yang dilakukan B ke A, gitu ya. Jadi ini F punyanya A akibat B, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa FAB sama FBA ini berlawanan arah dan sama besar. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa F yang dialami A itu arahnya ke kiri, gitu ya, ke kiri. Sedangkan F yang punyanya B itu arahnya adalah ke kanan. Makanya di sini F yang dialami B itu positif, kan? Dan dijelaskan secara konsep dan penggambaran itu seperti ini. Nah, tetapi di sini optionnya itu ke arah sumber X negatif. Berarti kalau begitu kurang tepat. Nah, terus gimana dong? Jika di sini ya FAB atau ini kan F punyanya B nih. Ya, ini saya bisa wakilkan dengan FB. Kalau FBA berarti saya misalkan dengan FA karena F punyanya A. Jadi kita bisa lihat bahwa FA itu adalah negatif dari FB. Itu kan? Jadi besarnya sama tapi berlawanan arah. Terus kalau begitu bisa juga saya tulis FB itu sama dengan min FA. Jadi karena ini juga ada di jawabannya di option, berarti kita manipulasi atau otak-atik gimana caranya FB itu besarnya sama kayak FA. Maka kita tinjau yang benda A ya. Nah, kita sekarang tinjau benda A dengan menggunakan yang sama, berarti impuls sama dengan perubahan momentum tapi punyanya A. Jadi di sini FA dikali delta T sama dengan MA VA aksen dikurangin MA dikali VA. Terus di sini FA dikali delta T sama dengan MA-nya kita keluarkan jadi VA aksen min VA. Terus di sini FA
dikali delta T sama dengan MA dikali VA aksennya adalah VA. VA awalnya adalah V0. Nah, berarti kalau begitu F yang dialami A-nya adalah MA dikali VA min V0 dibagi dengan delta T. Ya, nah karena FB-nya sama dengan minus FA, berarti kalau begitu FB besarnya adalah minus dari ini MA dikali VA min V0 dibagi dengan delta T. Bu, ini kan hasilnya negatif, Bu. Berarti kalau begitu harusnya dia kesembuh X negatif dong. Secara perhitungan yang begitu. Nah, tapi kalau dari segi penggambaran dan logika, kita bisa lihat di sini bahwa F yang dialami oleh G itu adalah ke kanan alias ke sumbu X positif meskipun di sininya negatif ya. Nah, karena di sini F yang dialami A-nya kan negatif nih. Ya, karena kan ke kiri kan. Jadi di sini nah kita taruh negatif di sini. Maka di sini positif dia ya karena dia arah FA-nya adalah negatif. Oke, jadi kurang lebih begitu deh guys. Jawabannya apa dong? Jawabannya berarti adalah yang E, bahwa dia besarnya adalah ini dan ke sumbu X positif. Oke, begitu.